السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، pada hari ini, pada pagi hari yang cerah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan kepada kita demikian banyak kenikmatan-kenikmatan dan anugerahnya, sehingga pada hari ini kita pun merasakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membesarkan asma'ullah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mengagungkan syiar-syiar Allah Jalla wa Ala. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan bentuk ketakwaan hati-hati mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada hari ini sebagaimana yang telah kita ketahui, pada Idul Adha, di mana kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mereka merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan merayakan salah satu hari-hari raya mereka dalam setiap tahunnya, di mana mereka berkurban dan di mana mereka melihat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin dan menetapkan izzah itu kepada mereka di dunia, demikian pula di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya ibadah kurban Idul Adha yang kita rayakan pada hari ini adalah merupakan salah satu ibadah yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan apakah mereka termasuk di antara hamba-hamba yang senantiasa ikhlas, yang senantiasa tunduk kepada perintah-perintahnya dan kepada syariat-syariatnya. Oleh karena itu, bukanlah darah-darah yang ditumpahkan, bukan pula daging-daging yang dibagikan akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah Jalla wa Ala tidak membutuhkan semua itu. Akan tetapi yang akan sampai kepada Allah Jalla wa Ala
dan demi kemaslahatan hamba-hamba itu sendiri adalah ketakwaan mereka. Di saat mereka menyembelih dan di saat mereka berkurban, maka hendaknya seorang hamba itu meyakini bahwa itu merupakan ibadah yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia ikhlas, dia tidak menyembelih kurban melainkan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan mereka hanya diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan agama ini hanya untuknya dan menjadikan agama ini sebagai agama yang tauhid, agama yang ikhlas, yang jauh dari perbuatan-perbuatan syirik yang akan menghapuskan amalan-amalan hamba. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidaklah sampai kepada Allah daging-daging yang mereka berikan, daging-daging yang mereka sembelih, dan tidak sampai pula kepada Allah darah-darah yang mereka tumpahkan. Akan tetapi yang sampai kepada Allah, dan itu kemaslahatan bagi hamba-hamba itu sendiri, adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Dan ini adalah merupakan bekal bagi setiap hamba untuk persiapan mereka menuju kepada perjalanan yang lebih panjang, perjalanan akhirah, perjalanan yang menuju kekekalan, di mana seorang hamba akan meraih keberhasilan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Jalla wa Ala telah memerintahkan hamba-hambanya agar hendaknya mereka berbekal dengan bekal takwa, dan bekal takwa menuju akhirah adalah merupakan sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan takwa Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan meraih keberhasilan, kebahagiaan yang mutlak di saat Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam keridhaannya, di saat Allah Jalla wa Ala memasukkan mereka ke dalam jannahnya. Dan itu adalah merupakan akhir perjalanan yang terbaik. Sebagaimana yang telah kita ketahui ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa dunia ini adalah merupakan kehidupan sementara, di mana mereka akan kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka ghaibun aw 'abiru sabil." Jadilah kalian di dunia ini seperti orang yang terasingkan atau seperti orang yang hendak menyeberangi jalan, lalu kemudian mereka akan sampai ke tempat tujuannya. Maka demikian pula kita dalam kehidupan dunia ini. Dunia adalah merupakan kehidupan yang sementara, dan kehidupan yang kekal adalah kehidupan akhirah. Dan demikian banyak dari manusia, mereka lalai dalam kehidupan dunia sehingga mereka tidak lagi memperhatikan perjalanan mereka yang masih panjang menuju kehidupan akhirah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirah itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal badin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد." Allah Jalla wa Ala berfirman, telah diberikan sebagai hiasan dalam kehidupan dunia ini bagi manusia kecintaan mereka kepada syahwat, kecintaan mereka kepada para wanita, cinta mereka kepada anak-anak, dan kecintaan mereka kepada harta-harta yang melimpah,
dari emas dan perak, dan kecintaan mereka kepada hewan-hewan yang indah, dari kuda-kuda yang indah, dan dari kendaraan-kendaraan yang mewah, dan kecintaan mereka terhadap hewan-hewan ternak mereka. Demikian pula terhadap tanaman dan tumbuhan-tumbuhan serta perkebunan mereka. Itulah kehidupan dunia. Akan tetapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebaik-baik tempat kembali. Perhatikan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, setelah Allah menyebutkan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan dunia, lalu kemudian Allah mengingatkan bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik, dan itu merupakan tempat kembali yang lebih baik. Lalu kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan yang terbaik dari semua apa yang ada di dunia ini, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa, maka di sisi Rabb mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka akan meraih jannat, mereka akan meraih surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya, dan mereka akan mendapatkan istri-istri yang suci, dan mereka akan mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ayat Allah Subhanahu wa taala ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa balasan yang terbaik adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kenikmatan-kenikmatan yang di dunia ini merupakan kenikmatan yang sementara. Apapun yang kita rasakan dalam kehidupan dunia ini akan hilang dan akan lenyap dalam waktu sementara, lalu kemudian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang itu mukmin, maka kenikmatan itu akan berganti dengan kenikmatan yang terbaik yang ada di sisi Allah Jalla wa Ala. Namun apabila orang tersebut kafir, maka kenikmatan itu pun akan terputus dan tidak akan bersambung di akhirat, dan berganti dengan kesengsaraan dan siksaan dari Allah Jalla wa Ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa berusaha untuk meraih kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang lebih besar yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita mendengarkan sungai yang ada di dalam surga, jangan kita menyangka bahwa sungai itu seperti yang kita lihat di dunia, sebab sesungguhnya apa yang ada di dalam surga sangat jauh-jauh berbeda dengan apa yang ada di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari hadis Abi Hurairah, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda bahwa Allah Jalla wa Ala berfirman, "A'adtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku telah persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati seorang pun. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'u in syi'tum," bacalah apabila kalian ingin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Satu jiwa tidak mengetahui apa yang telah dipersiapkan, apa yang telah disembunyikan untuk mereka dari berbagai kenikmatan-kenikmatan, kenikmatan yang menyejukkan hati, kenikmatan yang menyejukkan pandangan. Itulah yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa di dalam jannahnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Laisa fid dunya mimma fil jannati illa al-asma." Tidaklah sama antara apa yang ada di dunia dengan apa yang terdapat di dalam surga, kecuali persamaan itu hanya dalam namanya saja.
kecuali persamaan itu hanya dalam namanya saja, akan tetapi pada hakikatnya apa yang dirasakan oleh ahlul jannah, mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan nama sungai di dalam surga, maka sesungguhnya sungai itu adalah merupakan sungai yang sangat indah, adalah merupakan sungai yang sangat mengagumkan dan mengasyikkan dan mengindahkan bagi ahlinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad berfirman, "Mathalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharun fiha ma'un min ghairi asin anharun minha ma fiha ma'un min ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratin min rabbihim." Permisalan, perumpamaan al-jannah, surga yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan di dalam ayat ini, surga itu hanyalah didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat sungai-sungai. Di antara sungai itu ada sungai-sungai yang dialiri oleh air yang tidak pernah berubah, air yang diminum sekali maka seorang tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya, air yang ketika seorang meminumnya, dia hanya meminumnya untuk merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan di dalam sungai itu ada pula sungai yang dialiri oleh susu yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah berubah rasanya, yang demikian enak ketika seorang meminumnya. Demikian pula air, demikian pula sungai yang di dalamnya dialiri oleh khamr yang tidak memabukkan, yang sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Dan di sana ada pula sungai-sungai yang dialiri oleh madu, yang madu ini tidak pernah berubah, madu yang sangat murni, madu yang sangat bersih, yang sangat nikmat diminum oleh ahlul jannah. Demikianlah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian indahnya penggambaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga yang dipersiapkan bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Ini hanya kita dengarkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi ketika seorang memasukinya, maka dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Tidak ada kelelahan dan tidak ada rasa capek dan tidak ada kotoran di dalam surga, akan tetapi mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullama ruziqu min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqana min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Setiap mereka mendapatkan rezeki di dalam surga, setiap mereka diberikan buah-buahan dari surga, maka mereka mengatakan, inilah yang diberikan kami dahulu. Mereka menyangka bahwa apa yang diberikan kepada mereka seperti yang diberikan ketika di dunia. Ternyata mereka diberikan hanya dalam bentuk rupanya saja, hanya dalam bentuk rupanya, akan tetapi pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan itu. Setelah mereka merasakannya, ternyata apa yang mereka makan sangat jauh berbeda dengan apa yang mereka rasakan ketika di dunia. Dan sebagian para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, wa utu bihi mutasyabiha, mereka diberikan serupa, yakni ketika seorang memakan buah-buahan yang ada di dalam surga, mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian setelah mereka menginginkan kembali dan mereka melihat bahwa buah ini sama seperti yang sebelumnya mereka makan, namun ketika mereka memakannya rasanya berbeda, rasanya nikmat, berbeda dengan apa yang mereka makan sebelumnya. Dan begitulah seterusnya, setiap mereka mendapatkan buah lalu kemudian mereka merasakan, maka apa yang mereka makan berbeda dengan apa yang sebelumnya yang telah mereka merasakan ketika di surga itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian indahnya, demikian lezatnya, dan demikian nyamannya kehidupan di dalam surga itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian pula di dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Bagi ashabul yamin, ashabul jannah, apakah yang mereka dapatkan di dalam surga? Fi sidrin makhdud wa talhin mamdud
wa dhillin mamdud wa ma'in maskub. Mereka akan berada di bawah pohon sidr. Pohon sidr, mungkin seorang mengatakan kalau pohon sidr di dunia ini banyak durinya, sehingga seorang ketika berjalan di bawahnya mungkin dia akan terinjak duri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa pohon sidr yang ada di dalam jannah tidak sama seperti yang ada di dunia. Sidrin makhdud, pohon sidr yang sudah tidak ada durinya, yang sudah diputus dari duri-duri tersebut, yang sudah dipotong duri-durinya, dan mereka akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Wa talhin mamdud, dan mereka akan merasakan, mereka akan berada di bawah pohon-pohon yang lebat, yang penuh dengan buah-buahan yang bersusun-susun. Wa dhillin mamdud, dan mereka akan terus berada di bawah naungan, sehingga mereka tidak lagi merasakan kepanasan, dan mereka akan terus merasakan keteduhan, dan itu selama-lamanya mereka senantiasa tinggal di dalam surga itu. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna fil jannati la syajaratan yasiru ar-rakibu fiha mi'ata 'amin la yaqta'uha. Sesungguhnya di dalam surga itu ada pohon yang ketika seorang berjalan di bawahnya selama 100 tahun, maka naungannya itu tidak pernah terputus. Demikian besarnya pohon itu, sehingga seorang berjalan dalam jarak perjalanan 100 tahun saja, seorang masih terus bernaung di bawah pohon tersebut. Demikian besarnya, demikian indahnya, demikian nikmatnya orang-orang yang merasakan dalam kehidupan surga itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fakihatin katsira la maqtu'ati wa la mamnu'ah, dan mereka akan merasakan buah-buahan yang sangat banyak, yang tidak pernah terputus dan tidak terhalangi. Orang menginginkan apa saja di dalam surga, maka mereka langsung mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walahum fiha min kulli thamarat, mereka akan mendapatkan semua dari buah-buahan apapun yang mereka kehendaki, apapun yang mereka inginkan, sebagai kenikmatan bagi ahlul jannah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa azwajum mutahharah, wa azwajum mutahharah, dan mereka akan merasakan, mereka akan mendapatkan istri-istri yang suci, suci dari haid, suci dari nifas, suci dari berbagai kotoran-kotoran, suci yang sangat suci sekali, yang merupakan persembahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mereka akan dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, dan digambarkan kesucian itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awwalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamari lailatul badr. Kelompok yang pertama ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka seperti bulan purnama yang terang benderang. Walladzina ala atharihim ka'ahsani kaukabin durriyin fis sama'i idha'ah. Adapun orang-orang yang datang setelah mereka, di belakang mereka, maka mereka seperti bintang yang gemerlap, bintang yang sangat terang sekali di langit. Ka'ahsani kaukabin durri, seperti bintang yang paling indah yang ada di langit. Lalu kemudian mereka pun mengeluarkan cahaya yang terang benderang dari tubuh-tubuh mereka. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid, di mana hati-hati mereka itu sama, hati-hati mereka itu seperti hati orang yang seperti satu, seperti mereka berkumpul dengan satu hati. La tabaghudha bainahum, mereka tidak saling membenci di antara mereka. Wala tahasud, dan tidak ada hasad, saling dengki di antara mereka. Walikulli imri'in zawjatan minal huril 'ain, dan bagi setiap orang mereka akan mendapatkan 2 dari bidadari, dan itu adalah minimal, yang minimal seorang akan mendapatkan 2 bidadari. Yura mukhusuqihinna min wara'il 'admi wal lahm, disebabkan karena kecantikan mereka, disebabkan karena keindahan mereka, sehingga betis mereka, sumsum yang ada di dalam betis para al-hurul 'ain dari bidadari tersebut terlihat dari balik tulang dan terlihat dari balik kulit-kulit mereka. Demikian indahnya, demikian mulianya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi ahlul jannah. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau anna imra'atan
min ahli jannati tal'at ila al-ard la mala'athu riha wa la adha'at ma bainahuma. Kalaulah sekiranya seorang wanita dari penduduk surga itu menengok ke bumi, memperlihatkan dirinya ke bumi, maka akan terang seluruh langit dan bumi ini, dan akan seluruh langit dan bumi ini semua akan dihiasi dengan baunya, semua akan tercium baunya yang demikian indah dan demikian harumnya. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha, dan kerudung yang ada di atas kepala seorang bidadari itu lebih baik dari dunia dan segala isinya, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Inilah yang dipersiapkan bagi mereka. Demikian pula para ahlul jannah dari kalangan wanita-wanita dunia, ketika mereka masuk ke dalam surga, maka mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipercantik dan akan diberikan keindahan oleh Allah Jalla wa ala apabila suami istri itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan anak-anak mereka. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman lalu kemudian keimanan itu diikuti oleh keturunan mereka, maka kami akan kumpulkan mereka di dalam jannah, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang telah mereka amalkan di dunia ini. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan di dalam hadis yang sahih, al-mar'atu li akhir azwajiha, seorang wanita akan dikumpulkan bersama dengan suami terakhirnya ketika di dunia. Seorang wanita akan dikumpulkan bersama dengan akhir suaminya ketika di dunia ini. Mereka akan dikumpulkan bersama di dalam jannah, dan mereka akan merasakan kemuliaan. Seorang wanita akan diberikan keindahan dan kecantikan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraban li ashabil yamin. Kami akan kembalikan penciptaan para wanita itu, lalu kami menjadikan mereka itu sebagai wanita-wanita yang perawan, meskipun mereka hidup di dunia ini sampai tua, namun ketika mereka masuk ke dalam jannah, maka akan dipercantik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan diperindah oleh Allah Jalla wa ala. Mereka juga termasuk ke dalam keumuman firman Allah, wa azwajum mutahhara, sebagai istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita, sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'ullah ayyudkhilanil jannah." Wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah, semoga Allah masukkan aku ke dalam surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal jannata la tadkhuluhu ajuz, sesungguhnya seorang nenek tidak akan masuk ke dalam surga. Maka wanita ini berbalik sambil dia menangis karena seorang nenek tidak akan masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, sampaikan kepada nenek itu bahwa apabila dia masuk ke dalam surga, dia tidak seperti keadaannya di dunia ini. Dia tidaklah sebagai seorang nenek, akan tetapi dia akan dikembalikan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang wanita yang cantik jelita, sebagai seorang wanita yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, inna ansha'nahunna insya faja'alnahunna abkara, dan kami menjadikan mereka itu perawan, dan perawan itu adalah merupakan sifat yang selama-lamanya yang akan disifatkan kepada para ahlul jannah dari kalangan para wanita. Urban atraba, di mana mereka sangat cinta kepada suaminya, di mana mereka sangat cinta kepada suaminya, dan mereka itu dalam usia yang sama. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari sebagian sifat ahlul jannah. Dan demikian pula ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang kemuliaan ahlul jannah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, carilah jalan-jalan menuju kepada surganya. Demikian banyak jalan-jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami, kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan tersebut. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menjadikan kita sebagai ahlul jannah, dan semoga Allah Tabaraka wa ta'ala menjadikan ibadah kurban ini sebagai salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menerima ibadah salat kita,
puasa kita, demikian pula kurban kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.